Shalom saudara, senang sekali pada hari ini kembali kita berjumpa. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan di hidup kita. Dan hari ini adalah hari yang sangat indah, kita datang dan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kau berikan satu hari lagi Tuhan, hari untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, untuk kami setiap hari senantiasa mensyukuri atas kebaikan dan rahmat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebab hari ini adalah saat yang sangat indah, kami datang untuk menyembah Tuhan. Mari saudara, kita datang, kita siapkan hati kita. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara katakan, saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, Hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ini saat urapan-Mu, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. mari saudara kita katakan, saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini
untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan, sebab hadirat-Mu memenuhi kami. Maka kami diselamatkan, kami beroleh kelepasan dan kelegaan, kami beroleh kemenangan. Semua karena kehadiran-Mu di hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini Tuhan. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini Tuhan. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Engkau Saat aku menyembah Kau, saat aku menyembah, saat aku menyembah Kau terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau hadir bersama kami, Engkau Allah kami Tuhan, Engkau Raja kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau pegang terus keselamatan yang daripada Tuhan. Kami mau terus menyambut Engkau di dalam hidup kami. Kami sambut Engkau sebagai Raja. Mari saudara, kita berikan pujian kita bagi Tuhan, sebab Dia Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Oh, mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya.
Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Katakan saudara, kita memiliki Allah yang heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran, oh, oh, Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Katakan sekali lagi, Allah kita heran. Kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar, oh Allah yang heran, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran, kita heran. Sekali lagi katakan, Allah kita heran. Sekali lagi katakan, Allah kita heran. Haleluya. Allah kita sungguh Allah yang heran dan besar, Allah yang senantiasa melindungi kita. Sebab firman Tuhan itu melindungi kita, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sekalipun di masa-masa ini banyak hal yang terjadi, tapi kita percaya firman Tuhan itu senantiasa hidup dalam hidup kita, dan Tuhan menuntun kita dalam kebenarannya yang memerdekakan kita. Ya Tuhan, kami hendak bernyanyi senantiasa bagi Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. inilah yang ku renungkan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari saudara kita katakan sekali lagi, ya Tuhan kami hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Benar Tuhan,
Marilah kita datang dengan sungguh hati kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia layak mendapatkan yang terbaik dari seluruh hidup kita. Nyanyikan pujian syukurmu bagi Tuhan. Nyatakan penyembahanmu bagi Dia. Tuhan yang berkuasa, yang mengasihi kita. Terima kasih Yesus. Inilah Tuhan yang kami renungkan setiap waktu kami, memberikan yang terbaik Tuhan bagi Tuhan, menyenangkan dan memuliakan nama-Mu di sepanjang jalan hidup kami Tuhan. Mari saudara, kembali kita nyanyikan pujian ini. Inilah yang kurenungkan, benar Tuhan, setiap waktu. Amin Tuhan. Yang puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa waktu kita sudah memasuki awal bulan Juli. Perjalanan yang tentunya panjang buat kita di dalam menghadapi satu situasi yang begitu sulit bagi kita secara khusus. Tentunya menjadi pertanyaan buat kita sidang jemaat Tuhan. Apakah yang kita bisa rasakan, adakah perbedaan selama 4 bulan ini ketika kita tidak bersekutu dan tidak beribadah di gereja Tuhan? Tetapi lebih lagi kepada pribadi kita masing-masing, bagaimanakah pertumbuhan iman kita ketika hal ini terjadi? Apakah sampai hari ini kita tetap menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tetap memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan?
Kondisi dan keadaan ini membawa kita kepada satu keadaan, kepada satu penentuan masing-masing pribadi kita, bagaimana situasi ini mengajak kita kepada pribadi untuk kita lebih lagi bertanggung jawab secara khusus di dalam hubungan kita dengan Tuhan ketika kita tidak dapat bersekutu berkumpul bersama di dalam gereja Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita, saya akan mengajak sidang jemaat Tuhan, kita akan melihat pagi ini firman Tuhan berbicara tentang berakar di dalam Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, patutlah kami bersyukur kembali pada pagi hari ini atas segala kebaikan dan anugerah-Mu. Dalam keadaan apapun dalam perjalanan hidup yang kami jalani hari-hari kami tetap percaya tidak sekali-kali Engkau meninggalkan kami dan membiarkan kami. Bahkan kami bersyukur dengan situasi-situasi yang sulit yang kami hadapi, sehingga membawa kehidupan kami melihat ada banyak perkara mujizat demi mujizat Tuhan terjadi. Dalam situasi yang sulit kami bersyukur karena kami tahu di sana ada kemahakuasaan dan kedahsyatan Allah yang bekerja dalam hidup kami. Dalam situasi yang sulit kami dapat belajar dan mengerti, bahkan melihat sendiri kuasa dari firman-Mu, ya dan amin bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami kembali rindu untuk menikmati sabda firman-Mu, karena kami hidup bukan dari roti saja, tetapi kami hidup dari firman Allah. Oleh sebab itu berfirmanlah buat kami ya Tuhan pada pagi hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita akan melihat Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita terambil dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita melihat firman Tuhan Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Jika sudah menemukan firman Tuhan dalam Alkitab kita masing-masing, mari kita akan sama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Bahkan jemaat Tuhan bisa ikut bersama dengan saya membaca firman Tuhan ini. Efesus 3 ayat 16, demikian firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kerinduan, ada satu harapan yang dimiliki oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Salah satu harapan dan keinginan bahkan kerinduan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dia ungkapkan di dalam doanya kepada Tuhan, karena ia percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara sesuai dengan apa yang menjadi keinginan harapannya untuk kehidupan rohani dari sidang jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Salah satu yang menjadi harapan dan kerinduan Rasul Paulus di dalam doa yang ia sampaikan kepada Bapa di surga, ia berkata dalam ayat yang ke-17 ini, dalam ayat ini dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Satu kerinduan yang Paulus rindu adalah jemaat Tuhan yang ada di Efesus ini akan berakar di dalam Kristus. Ketika kita berbicara tentang akar, ini ada hubungannya dengan kita berbicara tentang tumbuh-tumbuhan tentunya. Punya kaitan yang erat sekali. Dan kita tahu akar merupakan bagian yang terpenting dari tumbuhan itu. Bagaimana ia bisa bertumbuh, bahkan ia bisa menghasilkan buah, itu juga ditentukan oleh akarnya. Karena akar inilah yang menjadi bagian pertama dan utama untuk memberikan atau mengkontribusikan makanan yang diperlukan oleh tumbuhan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan, kalau Paulus berkata di dalam doanya agar kamu berakar, maka Paulus tahu tanpa
kehidupan berakar di dalam Tuhan, jemaat Tuhan di Efesus ini tidak akan bisa mengalami pertumbuhan iman, apalagi bisa berbuah. Nah, mari kita melihat firman Tuhan mengatakan demikian. Di dalam ayat ini untuk kita bisa berakar di dalam Tuhan, untuk kita benar-benar bisa memiliki kehidupan yang kuat di dalam Tuhan, untuk kita bisa menjadi kehidupan yang bertumbuh bahkan berbuah di dalam Tuhan, kita harus benar-benar berakar di dalam Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan sehingga oleh imanmu, perhatikan ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hati. Untuk orang bisa berakar di dalam Tuhan tidak ada persyaratan yang lain. Persyaratan ini menjadi persyaratan yang mutlak. Menurut Rasul Paulus, Kristus itu benar-benar harus diam di dalam hati orang percaya. Kalau kita mempelajari kata Paulus, ini merupakan kata yang luar biasa dari firman Tuhan ini, berdiam. Orang akan berakar di dalam Tuhan ketika Kristus itu berdiam di dalam hidupnya. Artinya apa? Kita tidak hanya mencari Tuhan itu pada saat kita perlu. Kita tidak hanya berseru kepada Tuhan itu saat kita butuh. Kita tidak hanya mencari Tuhan pada saat kita benar-benar ada dalam keadaan yang begitu sulit baru cari Tuhan. Tetapi Paulus mau katakan di dalam doa dan harapannya, ia ingin satu kehidupan yang berbeda di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Jemaat ini benar-benar berakar di dalam Kristus, dan untuk berakar di dalam Kristus, kehidupan mereka itu benar-benar Kristus itu harus berdiam di dalam diri mereka. Kalau berdiam itu benar-benar Kristus itu sudah tinggal, dan hati dan hidup kita ini benar-benar menjadi milik Tuhan seutuhnya. Jadi tidak hanya kita cari Tuhan pada saat kita perlu atau butuh atau saat kita ada dalam keadaan kesulit, tetapi dari awal perjalanan hidup kita, dari hari ke hari kita, dari waktu ke waktu, dari detik, menit, bahkan jam, selalu ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, Paulus merindukan sidang jemaat Tuhan ada kehidupan yang seperti ini buat jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Paulus di dalam doanya merindukan hal yang semacam ini untuk kehidupan jemaat Tuhan di Efesus. Sehingga kalau kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang luar biasa. Dan kehidupan yang seperti ini dikategorikan oleh Paulus adalah kehidupan yang berakar di dalam Yesus. Mari kita melihat sidang jemaat Tuhan. Ada gambaran yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaannya mengenai orang yang dimana Yesus atau firman itu tidak berdiam, hanya sementara saja. Dan itu digambarkan tentang perumpamaan seorang penabur. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-13, sidang jemaat Tuhan. Bersama dengan saya kita lihat Matius pasal yang ke-13 ayat yang kelima. Kita akan lihat Matius pasal 13 ayat yang kelima. Ini perumpamaan tentang seorang penabur. Saya tidak akan membaca satu perikop firman Tuhan, tetapi saya akan mengambil beberapa ayat. Dikatakan dalam ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kita perhatikan ayat selanjutnya, ayat 20. Ini arti dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Matius 13 ayat 20 sampai ayat 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dengan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tidak tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu.
orang itu pun segera murtad. Ini yang dikatakan ataupun yang menjadi doa Rasul Paulus, bagaimana jemaat Tuhan di Efesus ini menjadi satu pribadi, jemaat Tuhan yang memiliki kehidupan yang berbeda, yaitu kehidupan yang berakar di dalam Tuhan. Kehidupan yang berakar di dalam Tuhan yang dikatakan oleh Paulus di dalam doanya sebagai harapan dan kerinduannya itu ketika Kristus berdiam di dalam hati orang itu. Jadi bukan kita mencari, bukan kita membutuhkan sewaktu-waktu, tapi benar-benar sudah berdiam. Tinggal menghuni, menjadi penghuni dalam hidup kita ini, menjadi pemilik dalam hidup kita. Sehingga orang yang seperti itu dikatakan oleh Paulus, orang ini akan terus menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat yang ketiga, Matius pasal yang ke-13 ayat kelima tadi, dikatakan ini benih yang ditabur di tanah yang tipis berbatu-batu, ketika matahari sinar panas itu datang maka benih itu layu. Dan Yesus menjelaskan bahwa orang yang seperti ini adalah orang ini menerima dengan gembira. Hanya sesaat. Hanya sesaat saja. Firman itu tidak berdiam. Hanya sebentar saja. Hanya bagian dari respon saja. Tetapi bukan hidup di dalam iman terhadap firman itu sendiri. Sehingga firman Tuhan mengatakan orang yang seperti ini ketika ada penindasan, ketika ada penganiayaan, maka orang ini akan murtad. Orang ini akan tidak lagi berakar di dalam Tuhan. Nah, sidang jemaat Tuhan, hari-hari ini kita melihat ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang sulit yang sedang dihadapi, bahkan khususnya di kabupaten kita melihat kita sedang merindukan situasi ini akan menjadi lebih baik. Tetapi sampai hari ini kita melihat keadaan yang sedang kita hadapi bukannya semakin lebih baik. No, itu tidak masalah. Akan menjadi masalah apabila kita tidak berakar di dalam Tuhan. Akan menjadi masalah apabila Yesus tidak berdiam di dalam diri kita. Akan menjadi masalah apabila firman itu tidak lagi tinggal di dalam diri kita, maka firman itu menjadi layu. Dan akhirnya sidang jemaat Tuhan, kita bisa menyangkal Tuhan. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini perlu firman Tuhan mengingatkan kita kembali bagaimana seperti harapannya Rasul Paulus, kerinduannya Rasul Paulus untuk kita benar-benar berakar di dalam Tuhan. Sekali lagi, untuk kita bisa berakar di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu, oleh iman, bukan oleh apa-apa, bukan oleh yang lain, oleh iman. Kita sudah pernah mendengar iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu. Sehingga kalau kita benar-benar memiliki iman, keyakinan yang kuat di dalam Tuhan, dan Kristus benar-benar berdiam di dalam diri kita, maka saya percaya keadaan-keadaan yang sedang terjadi ini kita akan tetap kuat, kita akan tetap berakar, kita akan tetap menjadi jemaat Tuhan yang tetap memuliakan Tuhan. Nah, ini menjadi kerinduan Rasul Paulus sidang jemaat Tuhan, agar kita berakar di dalam Tuhan, berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Maka kita harus benar-benar menjadikan pribadi kita ini Yesus berdiam di dalam diri kita. Sidang jemaat Tuhan bisa membedakan hal ini. Bagaimana kalau Kristus itu berdiam di dalam diri kita, kalau Kristus itu tinggal di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Berbeda sekali ya. Satu keadaan yang berbeda kalau kita hanya sewaktu-waktu butuh Tuhan. Lagi situasi baik-baik, kita lupakan Tuhan. Lagi keadaan-keadaan yang bagus, kita lupakan Tuhan. Paulus tidak mengharapkan demikian.
Tetapi yang Paulus harapkan adalah senantiasa, setiap waktu, setiap saat, dalam kondisi apapun kita tetap beriman kepada Tuhan. Nah, dikatakan juga dalam firman Tuhan dalam Kolose pasal yang kedua, sidang jemaat Tuhan, ini juga kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus mengingatkan juga kepada jemaat Tuhan yang di Kolose, dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kalau orang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya, maka untuk orang itu bisa berakar di dalam Kristus, orang itu harus konsisten. Oleh sebab itu dia berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan berubah-ubah. Jangan hari ini Yesus, besok lain. Jangan hari ini percaya, besok tidak. Tetap di dalam Dia. Apakah ayat berbicara tentang tetap di dalam Dia ini berbicara tentang keadaan yang baik-baik? Tidak. Justru ini berbicara tentang keadaan yang begitu sulit, keadaan yang begitu sukar. Apakah kita bisa tetap di dalam Dia? Seperti kalau kita mau katakan kita ada pada posisi yang seperti ini, sedang digeser, sedang ditekan, sedang didorong oleh satu tekanan, tapi kita tetap bertahan. Nah, kalau kita ingat dengan perlombaan itu tarik tambang, sidang jemaat Tuhan, kita melihat bagaimana dua kekuatan dari sebelah dengan sebelah ini bertahan dengan kekuatan supaya tidak tergeser dan ada pada posisi yang tetap kuat. Bagaimana kita melihat mereka berjuang sepenuhnya dengan kuat, sekuat tenaga mereka. Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan supaya jangan posisi mereka ini tergeser. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, supaya kita berakar di dalam Yesus, kita harus tetap di dalam Dia. Artinya situasi terjadi dalam kehidupan ini begitu sulit, tetapi kita tetap konsisten berdiri di dalam iman kepada Yesus Tuhan kita. Nah, ini untuk bisa berakar. Orang tidak akan bisa berakar apabila ia ada dalam kebimbangan, keraguan, atau dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu dikatakan dalam ayat ini, di dalam ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Artinya benar-benar kehidupan kita ini memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki satu persekutuan yang dengan Tuhan, karena hanya dari Yesuslah kita akan beroleh sumber, dan Dialah merupakan sumber segala-galanya dalam hidup kita. Nah, kalau kita lepas dari Yesus, makanya Dia berkata, apabila kita tidak tinggal di dalam Dia, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan, hari ini apabila kita rindu untuk berakar di dalam Tuhan, yang pertama, seperti kerinduan Paulus, Yesus itu harus diam bersama dengan kita. Amin. Diam bersama dengan kita. Pastikan hari ini, apakah Yesus berdiam dalam diri kita, atau yang berdiam dalam hati dan kehidupan kita, dalam pikiran kita, itu hal-hal yang di luar daripada Yesus, atau masalah yang lebih menguasai hidup kita. Kalau Yesus berdiam dalam diri kita, maka kita akan berakar di dalam Tuhan.
Nah, yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan, apabila kita rindu berakar di dalam Tuhan, kita harus konsisten. Harus konsisten. Kita sudah menerima Yesus, maka kita harus tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia, apapun yang terjadi. Sidang jemaat Tuhan, saya baru menyaksikan satu kesaksian yang luar biasa dikirim oleh Pak Astu Matala. Satu kesaksian bagaimana seorang hamba Tuhan melayani di Irian Jaya sejak tahun 1977. Itu tahun saya lahir. 20 tahun dia prestasi hidupnya di pedalaman dan dia tetap di dalam Tuhan. Bahkan ada banyak kesaksian yang ia sampaikan, hampir mati karena sakit malaria, anak-anaknya lahir di sana. Ya, saya bisa bayangkan tahun 77 itu bagaimana. Ya. Saya masih baru lahir. Satu keadaan yang tentunya tidak mudah, tetapi karena ia tetap di dalam Tuhan, dia tetap konsisten di dalam Tuhan, situasi tidak mengubah hidupnya, situasi tidak mengubah, dia tetap kuat di dalam Tuhan sehingga ia berakar di dalam Tuhan, dan akibat dari dia berakar di dalam Tuhan, hari ini Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat dan alatnya luar biasa bagi gereja-gereja Tuhan, bagi pemimpin-pemimpin rohani yang ada, untuk ia terus memberikan berkat-berkat dari kehidupannya yang berakar dalam Tuhan. Sekali lagi, kalau berbicara tentang berakar bukan berarti tanpa masalah. Kalau berbicara hari ini berakar dalam Tuhan bukan berarti tanpa persoalan. Kalau hari ini firman Tuhan mengajak kita berakar di dalam Tuhan bukan berarti tanpa hambatan dan tentangan. Tetapi justru ketika kita berbicara berakar dalam Tuhan, ini akan menentukan siapa kehidupan kita di dalam Tuhan, sehingga kita tetap menjadi pemenang di dalam Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan atau firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa di situasi seperti ini, mari kita berakar di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita mampu melewati keadaan-keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, dan kita tetap memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, maka nanti kita akan punya kesaksian. Nanti kita akan punya cerita untuk tahun-tahun selanjutnya bagaimana kita mampu melewati hal-hal yang sulit di masa-masa ini karena kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, sidang jemaat Tuhan. Mari kita membuka hati kita. Mari kita meminta agar Tuhan mengajar kita untuk kita mengerti segala rencananya dalam hidup ini. Kita perlu hikmat Allah dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita hari ini, sidang jemaat Tuhan. Ajar kami mengerti. Mari kita datang dalam hadirat Allah. Mari kita serahkan hidup kita pagi ini. Seraya kita terus memuji menyembah Dia dengan pujian ini. Roh Kudus akan menolong kita, sidang jemaat Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan. Ajar Jemaat Tuhan, buka hatimu pagi ini. Oh haleluya Yesus. Ajarku berharap. Amin, amin, amin Tuhan. Hanya padamu. Benar Tuhan, bimbing kami Yesus. Bimbinglah jalanku. Haleluya Yesus. Dalam terang firman-Mu. Amin. Ajarku berserah hanya padamu. Haleluya Yesus.
benar Yesus. Engkau sanggup Tuhan. Amin, amin, amin. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi di hadirat Tuhan. Ku mengerti Tuhan, kami perlu Engkau. Oh Yesus, tinggallah bersama dengan kami Tuhan. Amin, amin. Hanya padamu bimbinglah, jalanku dalam terang firman-Mu. Ajak ku berserah hanya padamu. Bapakku, benar Tuhan. Oh Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Katakan Engkau sanggup Tuhan. Amin. Oh haleluya Yesus, kami percaya Tuhan. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah kehendak-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sungguh ya Bapa, betapa kami perlu Engkau dalam hidup ini. Satu hal yang kami minta pada pagi hari ini bersama dengan umat-Mu, sidang jemaat-Mu, bahkan siapapun kami yang mendengar firman, Bapa, kami rindu Engkau berdiam dalam hidup kami. Keadaan dunia ini semakin tidak baik ya Bapa. Situasi demi situasi yang terjadi saat-saat ini banyak menggemparkan dan menggentarkan. Di dalam kemanusiaan kami jujur, kami kadang takut juga Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami perlu Engkau. Benar-benar kami membutuhkan Engkau. Berdiamlah bersama dengan kami, tinggallah bersama dengan kami. Seperti apa yang menjadi harapan dan doa dari Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus, agar Kristus berdiam di dalam kami,
dan kami berakar di dalam kasih. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami masih ada dalam dunia ini ya Bapa. Tuhan, kami berjalan di tengah badai. Kami berjalan di tengah situasi yang tidak kami mengerti dan pahami. Tuhan, kami berjalan di tengah-tengah kondisi di mana kami tidak dapat melihat musuh, bahkan sakit penyakit yang datang. Tetapi kami mau berserah, karena kami tahu ketika Engkau diam bersama dengan kami, di dalam diri kami ada kuasa, ada pertolongan, ada perlindungan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami untuk kami terus berakar di dalam Engkau. Di tengah-tengah situasi seperti ini, biarlah kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dalam keadaan musim apapun ia tetap boleh bertumbuh, daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah hidup kami terus berakar di dalam Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah air kehidupan itu bagi kami. Sejukkanlah sidang jemaat-Mu dengan kuasa kasih-Mu hari ini, sehingga sekalipun mereka ada dalam keadaan secara manusia mereka takut, khawatir, tetapi biarlah dalam firman-Mu, dalam situasi seperti ini, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan buat hidup mereka. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu, kami bersyukur. Terima kasih buat setiap apa yang boleh kami terima dari Tuhan hari ini. Dan aku percaya hari ini Tuhan, semua kami akan tetap di dalam Engkau. Tetap di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Dan pagi hari ini Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Tuhan, tidak henti-hentinya kami membawa bangsa ini ke hadapan-Mu, karena tidak ada satu-satunya pribadi yang dapat menolong bangsa kami selain Engkau yang empunya kuasa. Engkau yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan seluruh isinya. Engkau yang telah menciptakan pulau-pulau, bahkan semua makhluk hidup. Engkau yang menciptakan kami sehingga kami ada dalam bangsa ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika bangsa kami sedang menghadapi persoalan ini, kepadamu-lah kami memohon dan berdoa, kepadamu-lah kami berserah, kepadamu-lah kami berseru. Tuhan, bantu kami. Bantulah pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden beserta seluruh jajaran kabinet yang ada. Bantulah TNI, Polri, bahkan seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini, untuk kami bersehati bersama-sama mengatasi persoalan yang ada di bangsa ini. Engkau memberkati kami ya Tuhan, memberkati bangsa kami dengan segala kuasa dan pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Secara khusus ya Bapa di surga, kami mau berdoa buat Kabupaten Barito Timur ini. Sampai hari ini ya Tuhan, keadaan yang ada di kabupaten kami ini terus semakin mengkhawatirkan. Sampai hari ini ya Tuhan, kondisi yang terjadi di kabupaten ini oleh karena virus corona ini terus membuat kami ada dalam ketakutan. Kami tidak tahu bagaimana kami harus melakukan, tetapi satu hal yang kami rindu Tuhan, minta daripada Tuhan agar hikmat-Mu turun dalam hati dan pikiran
seluruh masyarakat yang ada di Beridu Timur ini. Sehingga mereka dengan disiplin diri yang sungguh, mereka tetap menjaga dan mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dari tingkat pusat hingga yang ada di kabupaten ini. Ajar kami untuk mengasihi diri kami sendiri, demikian juga seperti kami juga mengasihi orang lain. Ketika kami mengasihi diri kami, kami juga mengasihi orang lain. Ketika kami menjaga kesehatan kami juga menjaga kesehatan orang lain. Oleh sebab itu Tuhan, itu yang kami perlukan hari ini buat masyarakat yang ada di Kabupaten Beridu Timur ini. Jauhkan dari sikap acuh tak acuh. Jauhkan dari sikap mereka yang tidak pernah mau tahu dan peduli dengan keadaan situasi yang sedang terjadi. Jauhkan itu ya Tuhan. Sadarkanlah mereka, dengan mereka mendengar, melihat, bahkan menyaksikan, membaca setiap peristiwa data yang ada, mengingatkan mereka betapa pentingnya masyarakat ini terus hidup di dalam mendisiplinkan diri mereka. Bantulah bupati kami dan wakil bupati yang ada di kabupaten ini Tuhan. Demikian juga para pejabat yang ada di SKPD yang ada Tuhan, Engkau memberkati dan menolong mereka. Secara khususnya para medis, dokter yang ada di kabupaten kami juga Tuhan berkati mereka. Sampai hari ini mereka begitu berjuang di dalam mengatasi persoalan yang ada, yang terjadi di kabupaten kami. Tuhan berkati, jaga lindungi mereka. Hari ini kami doakan masyarakat Beridu Timur yang telah Tuhan terpapar virus corona ini, Tuhan juga menolong mereka. Kami doakan agar mereka tetap memiliki ketenangan batin dan jiwa mereka, agar mereka kuat dan percaya bahwa Tuhan menjadi penolong dalam hidup mereka, sehingga dengan damainya Tuhan tinggal dalam hati dan pikiran mereka, membuat mereka dapat beristirahat dengan baik. Mereka dapat memiliki ketenangan di dalam jiwa mereka, sehingga dengan demikian mereka tidak menjadi lemah secara fisik jasmani, tetapi mereka tetap stabil di dalam kekuatan mereka. Berkati Tuhan para medis, para dokter, demikian juga kami doakan mereka yang sedang mengalami sakit ini Tuhan. Mereka perlu Engkau dan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu dinyatakan atas hidup mereka. Kami serahkan kabupaten ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pemimpin kami dari tingkat kabupaten ini hingga sampai ke desa, Tuhan juga berkati mereka semuanya. Kami juga doakan sidang jemaat-Mu Tuhan hari ini, apapun keberadaan mereka Tuhan menolong sidang jemaat-Mu. Keluarga, rumah tangga kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Anak-anak mereka Tuhan berkati. Pendidikan anak-anak mereka Tuhan berkati. Keperluan makan minum mereka Tuhan cukupkan. Segala keperluan keuangan mereka Tuhan juga cukupkan mereka dengan berkat-Mu melimpah-limpah atas hidup mereka. Tutup bungkus mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, secara khususnya juga dari segala wabah virus ini Tuhan, jauhkan dari sidang jemaat-Mu. Dan ajarlah mereka untuk terus hidup dalam disiplin diri yang tinggi, sehingga dengan demikian mereka pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, jika ada di antara mereka yang lemah tubuh dan sakit, Tuhan sembuhkan sidang jemaat-Mu. Jika ada di antara mereka yang punya persoalan pergumulan, Tuhan menyatakan hikmat-Mu atas mereka, sehingga bukan dengan kuat dan gagah mereka sendiri, tetapi oleh hikmat Allah mereka menemukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani segala hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka lewati karena ada kuasa hikmat Allah yang menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami doakan setiap persembahan yang mereka kumpulkan di dalam nama-Mu, di dalam kasih dan rasa syukur mereka kepada Tuhan, sehingga apapun yang mereka beri buat Tuhan, kami percaya semuanya diberkati. Terima kasih ya Tuhan, segala seru dan doa kami ini kami serahkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, arahkanlah hatimu. Mari kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini dengan kita terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Di akhir ibadah ini biarlah aku berdoa dan melepaskan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima dengan iman yang sungguh di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doa Yabes. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, hari ini dan minggu depan kita tetap tidak beribadah di gereja karena sehubungan dengan himbauan dari Bapak Camat Dusun Timur untuk sementara untuk menahan diri dulu untuk kita tidak berkumpul di rumah ibadah karena mengingat Dusun Timur sudah masuk dalam zona merah. Terus berdoa, tetap semangat, jaga kesehatan kita masing-masing supaya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi minggu depan kita akan masuk dalam ibadah dan sekaligus perjamuan kudus, karena memang rencana awal jika kita memang bisa ibadah minggu ini kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus di gereja ini. Tetapi dengan ada himbauan itu kita patut menjadi warga negara atau masyarakat yang taat kepada aturan pemerintah karena mereka juga dipilih oleh Tuhan buat hidup kita. Jadi persiapkan diri kita, minggu depan kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan jemaat Tuhan nanti minggu depan kita akan membagi perjamuan kudus itu ke rumah kita masing-masing. Itu yang perlu kami sampaikan, pengumuman untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, semangat, sukacita, salam.